Nama Ibu Herniani sedang menempuh program studi S1 Ibu di STAI Almastudia Sukabumi yang beralamat di Jalan Tipar Cisaat, yang mungkin kalian sudah pada tahu mengenai alamat STAI Almastudia Sukabumi. Nah, STAI ini merupakan kampus pergerakan umat ya. Nah, Ibu sekarang menempuh sudah berada alhamdulillah di semester 5 dengan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Adapun nomor induk mahasiswa Ibu atau nomor NIM Ibu adalah 2212-2442. Kemudian seperti yang Ibu bicarakan tadi, bahwa kita akan melanjutkan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Adapun tema yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai Khulafaur Rasyidin. Nah, adapun metode yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran kita hari ini adalah dengan metode tanya jawab. Kalian tahu metode tanya jawab itu apa? Ada yang tahu? Siti? Amel? Tanya jawab kan dari katanya kita tanya jawab berarti kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh guru dan siswa atau murid ya. Ada, ini ya. Apa sih metode tanya jawab itu? Ayo, apa? Ada? Sekali-kali jadi metode tanya jawab ini adalah yang apa? Sesi pertanyaan dan jawab dan pakai guru dan Nah, kita mengambil tanya. Jadi metode tanya jawab ini adalah di mana ada metode dengan menggunakan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh siswa dan guru. Nah, Ibu akan menggunakan metode ini dalam pembelajaran sejarah budaya Islam dengan tema tadi adalah Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Tahina tahu? Ayo tahu? Hania? Salwa? Tene? Aidin? Tadi apa Khulafaur Rasyidin itu? Tes suci? adalah empat sahabat yang memerintah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah tadi kata suci adalah empat sahabat yang memerintah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu juga betul ada di sini ada definisi lain mengenai pengertian dari apa definisi dari Khulafaur Rasyidin itu. Ada yang definisi yang lain? Nah, kan tadi dari katanya bahwa Khulafaur Rasyidin ini adalah penerus atau pengganti. Jadi yang tadi dikatakan oleh Sisi juga sudah benar. Jadi kita tambahkan bahwa Khulafaur Rasyidin ini adalah penerus atau pengganti kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di sini jadi sebagai penerus setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk meneruskan kepemimpinan mengenai tentang Islam ya. Nah, di sini Khulafaur Rasyidin ini tadi terdiri dari berapa orang atau siapa saja? Ada 4 orang. Berapa orang? Ada 4 orang ini. Wina 4. Ayo 4. Hania? Salwa? Nah, jadi Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 sahabat Nabi ya, yang nanti meneruskan kepemimpinan Nabi setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq.
Yang kedua, siapa? Umar bin. Yang ketiga, Usman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah keempat sahabat Nabi yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah tadi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, dari keempat ini ada yang sudah kalian istilahnya mengenalnya. Siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar, siapa itu Utsman, dan siapa itu Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu? Coba, siapa Abu Bakar Siddiq itu? Nah, yang pertama adalah beliau ini adalah sebagai mertua Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai ayahnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, siapa itu Abu Bakar Siddiq? Selain sebagai mertua juga sebagai sahabat dekatnya Nabi Muhammad yang pertama masuk Islam. Yang ketiga, ada yang tahu lagi siapa itu Abu Bakar Siddiq? Kalau dalam kepemimpinannya di Khulafaur Rasyidin ini, beliau sebagai apa? Pemimpin perang Badar. Pemimpin perang Badar. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu lagi? Nah, beliau ini adalah sebagai pemimpin yang memulai sistem administrasi pemerintahan di masa setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua tadi adalah Umar bin Khattab. Nah, Bina, tahu siapa Umar bin Khattab itu? Siapa? Ada? Haibir? Siapa Umar bin Khattab ini? Kalau dalam Khulafaur Rasyidin ini, beliau ini dikenal sebagai apa? Pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemimpin yang adil dan bijaksana. Kemudian sebagai apa lagi? Mendirikan sistem administrasi yang lebih struktur. Mendirikan sistem administrasi yang lebih terstruktur. Ya, kemudian beliau ini juga beda kepemimpinan dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, di mana Umar bin Khattab ini adalah melakukan ekspansi besar-besaran. Ekspansinya adalah perluasan wilayah setelah masa kepemimpinan Nabi Muhammad wafat. Jadi beda dengan Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq hanya tidak melakukan ekspansi besar-besaran. Jadi bedanya antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab ini, bahwa Umar ini lebih melakukan ekspansi yang besar-besaran. Itu mengenai kontribusinya Umar bin Khattab dalam Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, ini adalah salah satu masa yang paling dikenal di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yaitu apa? Dikenal karena menyusun Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, itu yaitu dikenal karena menyusun Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi Al-Quran mulai dibukukan atau dibuatkan mushaf itu di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, saya lupa apalagi selain tadi menyusun Al-Quran dalam satu mushaf, apalagi? Terbunuh dalam sebuah pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasaan rakyat. Itu adalah bahwa Utsman bin Affan ini adalah terbunuh karena apa? Pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasaan rakyat. Kenapa rakyat tidak puas terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan?
mendiskriminasikan. Jadi beliau ini lebih condong atau memfavoritkan salah satu suku. Nah, yang tanya di sini adalah suku Quraisy. Karena suku Quraisy ini merupakan suku dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Utsman bin Affan ini cenderung dia ini condong ke istilahnya lebih memperhatikan kaum Quraisy dibanding lain-lain kaum-kaum yang lainnya. Makanya di situ ada istilah kontroversi atau bukan apa kontra ya di antara kalangan suku-suku yang lainnya. Makanya dia tergolong dalam pemberontakan yang tadi yang dipicu oleh ketidakpuasan rakyat atas kepemimpinan, yaitu karena adanya sistem favoritisme ya. Paham ya sampai di situ ya. Nah, kemudian yang keempat adalah dari Khulafaur Rasyidin ini adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu beliau itu siapa sih Ali bin Abi Thalib ini? Nah, sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa anak Nabi yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib? Siti Fatimah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah menyerah kepada anaknya, salah satu anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Fatimah. Kemudian selain sebagai sepupu dan menantu Nabi, Ali juga sebagai apa? Sebagai apa? Ada. Sebagai apa? Ada yang tahu? Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah dalam masa pemerintahannya menghadapi tantangan yang besar, yaitu termasuk di dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini terjadi perang yang disebut dengan perang Jamal dan perang Siffin ya, yang menciptakan perpecahan dalam umat Islam. Nah, itu adalah salah satu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib di dalam Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga beliau ini dikenal sebagai simbol keadilan dan kebijaksanaan. Nah, itulah keempat Khulafaur Rasyidin ini yang memiliki karakteristik masing-masing dalam kepemimpinannya ya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi yang pertama dari Khulafaur Rasyidin ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia memerintah dari tahun berapa sampai tahun berapa? 632 Masehi sampai 635. Nah, 632 sampai 634 Masehi. Jadi hanya berapa tahun Abu Bakar As-Siddiq memimpin? Hanya 2 tahun saja ya. Jadi cukup singkat masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di sini bahwa Nabi ini wafat sekitar 632 Masehi. Nah, kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh tadi yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, selama beliau menjabat dalam Khulafaur Rasyidin ini selama 2 tahun. Kemudian yang kedua tadi adalah Umar bin Khattab. Beliau memimpin pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Jadi berapa tahun? Sekitar 10 tahun. Nah, ini cukup lama ya. Bahwa Umar bin Khattab memimpin ketika setelah Nabi wafat, yaitu sekitar 10 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yaitu pada sejak tahun berapa? 644 sampai 656 Masehi. Berarti berapa tahun? 12 tahun. Ini untuk masa kepemimpinan Utsman ini lebih lama lagi dari masa kepemimpinan Umar. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib dari 656 sampai 661 Masehi. Jadi sekitar berapa tahun? 5 tahun ya. Jadi yang paling lama memimpin di masa Khulafaur Rasyidin ini adalah Utsman bin Affan, yaitu sekitar 12 tahun ya, dengan jasa-jasa beliau yang tadi yang pertama
disusunnya Al-Quran ini adalah di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Itu Al-Quran dibuat dalam satu mushaf ya. Nah ini mengenai Khulafaur Rasyidin dan siapa itu Khulafaur Rasyidin. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi setelah kalian tadi mendengarkan kita melakukan tanya jawab mengenai apa definisi Khulafaur Rasyidin, kemudian siapa-siapa saja itu Khulafaur Rasyidin. Ada yang mau ditanyakan atau kalian sudah paham semuanya? Ya? Perang Ridha itu apa? Perang Ridha ya. Nah, tadi kan di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sebagai pemimpin perang Ridha untuk menstabilkan kekuasaan Islam setelah banyaknya apa? Tadi setelah banyaknya suku yang murtad atau yang keluar dari agama Islam. Nah, Suci tadi menanyakan apa itu perang Ridha. Nah, yang dimaksud dengan perang Ridha di sini adalah serangan yang penting yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana beberapa suku Arab menolak untuk membayar zakat dan mengklaim kemerdekaan dan kekuasaan Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan perang Ridha. Paham mengenai perang Ridha? Nah, alhamdulillah. Jadi sekali lagi kalau perang Ridha ini adalah serangan yang konflik ya, yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana pada waktu itu banyak suku-suku Arab yang tidak mau membayar zakat, kemudian mereka mengklaim kemerdekaan dan kekuasaan Islam. Itu yang dimaksud dengan perang Ridha. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke kontribusi Khulafaur Rasyidin? Itu apa sih? Ada lagi yang mau ditanyakan? Teknik kalian salah. Ada lagi? Cukup dulu. Jadi sudah ada mengenai Khulafaur Rasyidin itu apa, kemudian siapa-siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai kontribusi Khulafaur Rasyidin. Apa sih yang dihasilkan setelah dari keempat sahabat ini setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW? Di antaranya apa? Penyebaran Islam, Terus pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian pembentukan institusi pemerintahan. iya, adanya pembentukan institusi pemerintahan, yaitu pengembangan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur, termasuk adanya pengadilan, kemudian administrasi dan kebijakan sosial. Ini adanya di zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang selanjutnya apa lagi? Kontribusi dari Khulafaur Rasyidin itu apa? Jadi tadi hanya yang pertama salah satunya adalah penyebaran Islam, yang kedua adalah pengembangan ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah pembentukan institusi pemerintahan. Jadi penyebaran Islam ini dilakukan sudah menjangkau kali ekspansi yang luas yang disebarkan oleh di zaman Umar bin Khattab ya. Jadi pengembangan wilayah kekuasaan Islam ini hingga mencapai Timur Tengah, kemudian Afrika Utara dan sebagian Eropa. Itu adalah hasil dari kepemimpinan masa Khulafaur Rasyidin, terutama di masa Umar bin Khattab. Mereka Umar bin Khattab ini tadi melakukan ekspansi besar-besaran penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah. Nah, itu mengenai materi kita hari ini. Mudah-mudahan tadi kalian diberikan pemahaman dan mohon maaf juga bila ada banyak kata itu yang salah, yang tidak kalian pahami juga. Ibu mohon sekali lagi mohon dimaafkan ya, karena mungkin kekurangan ini berasalnya dari ibu, dan kalaupun ada benarnya itu adalah semata-mata karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan ucapan Al-Fatihah.
Alhamdulillah dan ibarat majlis ya, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.